Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di negara Kesatuan Republik Indonesia, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Saya seperti biasanya membuat yel-yel, satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TWKK Japiter Tinambunan. Dalam minggu yang lalu setelah selesai debat cawapres yang kedua atau debat cawapres yang keempat, waktu Gibran bersama dengan Mahfud MD, Ahmad Caimin kita melihat debat capres kemarin tanggal 4 Februari itu ada perubahan Jadi waktu itu memang saya bilang, mari kita dengar nanti calon presiden yang berdebat elegan, legowo, arif dan bijaksana. Nah, kemudian satu hal bertanya adalah menggali informasi dari yang lainnya. Nah, hal itu telah dilakukan oleh ketiga capres kita digali informasi, saya setuju. Nah, khususnya masalah penanganan tenaga kerja masalah sosial Nah, kemudian Pak Prabowo cuma katakan, itu saya setuju. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, kemudian Pak Anies pun mengatakan, saya juga setuju. Nah, jadi sudah jelas elegan adanya arif dan bijaksana dalam berdebat tersebut. Jadi kita tuh enak, senang sangat bagus. Kalau saya melihat sangat bagus debat yang ditampilkan oleh calon presiden tanggal 4 Februari Nah, walaupun ada sedikit memang bahwa waktu Pak Prabowo bertanya Pak Ganjar kita melihat di Indonesia tuh banyak anak-anak yang stunting yang kurang gizi katanya. Nah, terus setuju tidak program kami bahwa saya akan memberikan makan gratis kepada anak-anak yang stunting dan kurang gizi. Nah, kemudian memperbaiki ibu hamil. Wah, ini apa jawaban Pak Ganjar Pranowo Mari kita saksikan video berikut ini supaya nanti kita melihat jelas. Kemudian nanti akan kita jelaskan apa itu stunting. Terus definisi stunting itu bagaimana. Nah, jadi supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi yang berdebat itu biar kita bisa menilai yang benar siapa, yang salah siapa. Apakah yang bertanya yang salah, apakah yang menjawab yang benar. Nah, tapi setelah saya katakan bahwa jawaban bisa membenarkan pertanyaan yang salah dan bisa menyalahkan pertanyaan yang benar. Nah, jadi mana yang benar kita nanti akan coba analisa definisinya Jadi kita lihat dulu perdebatan mereka dalam tanya jawab antara calon presiden, antara Prabowo dengan Bapak Ganjar Pranowo. Mari kita lihat. Silakan. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan
kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silakan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, udah bagus Pak tadi pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah. Ya, maka jangan menikah dini. Baru hamil, periksa rutin, kasih gizi, insya Allah Pak, itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, baru Bapak benar tadi. Kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini Pak. Terima kasih Pak. Waktunya? Cukup. Cukup? Baik. Silakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktunya 1 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Sebetulnya yang saya sampaikan ya proses itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia. Yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan, dan juga ini mengurangi kemiskinan karena banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah sebulan. Jadi kalau tidak dibantu makan, anak-anaknya sangat berat hidupnya. Terima kasih. Ya, cukup waktunya ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja nanti. berdebat. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak, terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti dapat perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup, punya habis Bapak. Terima kasih, Pak Ganjar. Ya, itulah tadi kita lihat perdebatan daripada kedua capres kita yang sangat persuasif ya. Nah, apakah yang bertanya salah atau yang menjawab yang salah? Nah, mari kita evaluasi ya. Nah,
Bapak Prabowo bertanya kepada Pak Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, bahwa di Indonesia sudah banyak orang anak-anak yang kurang gizi perlu dikasih bantuan, ya. Nah, kemudian saya mau memberikan anak-anak gratis makan, ya, yang anak-anak kurang gizi dan stunting, dan juga akan memperbaiki gizi daripada ibu-ibu yang hamil. Apakah Pak Ganjar setuju dengan program kami itu? Nah, mari kita lihat jawaban Pak Ganjar apa. Pak Prabowo, kalau Bapak memberikan anak-anak, ya, makan gratis untuk mengatasi stunting, itu katanya tidak tepat. Karena stunting itu katanya adalah sejak bayi. Wah, ini aneh ini. Jadi kalau calon presiden seperti ini pengertian stunting pun, ya, masih belum jelas. Lah terus bagaimana? Nah, sekarang apakah jawaban Pak Ganjar itu benar? Apa kurang tepat? Mari kita lihat definisi stunting, ya. Jadi jangan asal menjawab stunting, padahal pertanyaan Pak Prabowo itu sudah jelas. Nah, sekarang Pak Ganjar menjawab bahwa kalau memberikan anak-anak makanan gratis itu tidak mengatasi stunting katanya. Ya, itu katanya hanya kurang gizi. Apa bedanya kurang gizi dan stunting? Ya. Nah, kemudian tapi untung tadi Pak Prabowo waktu tanya kedua kali, apakah Anda mengoreksi? Oh tidak, Prabowo jelas. Ya ngapain dikoreksi, orang pertanyaan jelas kok. Nah sekarang mari kita lihat definisi daripada stunting, ya. Itu menurut WHO, ya, yang dimaksud dengan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gangguan pertumbuhan anak, ya. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Akibatnya pertumbuhan anak terlambat. Nah, kemudian apa penyebab terjadinya stunting? Nah, harus kita definisikan lagi. Apa penyebabnya? Penyebab stunting adalah kurangnya asupan nutrisi dalam masa pertumbuhan. Kemudian orang bijak mengatakan bahwa, ya, anak dalam kandungan itu sehat. Sehat kenapa? Karena ya tergantung ibunya. Kalau ibunya sehat, anaknya sehat, sudah pasti. Dan anak itu dilahirkan itu sehat dan jenius waktu saat dilahirkan. Nah, pertumbuhan yang setahun ini nih yang terjadi stunting, ya, kurangnya asupan nutrisi dan gizi. Nah, sehingga Pak Prabowo tadi benar mengatakan bisa terjadi pada anak-anak usia sudah 10 tahun tapi masih kelihatan umur 4 tahun. Nah, itu yang namanya stunting, ya. Jadi jangan asal kita bilang stunting tapi kita tidak mengerti. Nah, Pak Ganjar Pranowo mengatakan kalau memberikan anak-anak, ya, makan gratis itu namanya makan gizi katanya, memberikan gizi. Itu karena kurang gizi baru mengatasi stunting. Nah, terus ada lagi nanti obesitas katanya. Nah, kalau stunting ya nggak mungkin lah obesitas, ya, namanya juga stunting, pertumbuhannya kurang, ya. Nah, kalau sudah gemuk ya stop gitu, ya. Nah, jadi stunting itu harus jelas. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat, ya, gangguan daripada pertumbuhannya kurang baik. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kurangnya asupan nutrisi, ya, selama masa pertumbuhan. Jadi anak mau besar, mau baik pertumbuhannya, otaknya mau terisi baik, itu 1 tahun 365 hari. Kalau kita salah, ya, mencoba mengatur anak, pertumbuhan gizinya dalam 60 hari, 1 tahun 365 hari, di situ
ada terjadi stunting. Nah, maka kalau di dalam buku kesehatan anak 365 hari suami istri harus berusaha dua-duanya ya melihat pertumbuhan anak. 1 minggu apa? 2 minggu bagaimana? 3 minggu apa? 1 tahun. Makanya dokter ada perkembangan. Kalau timbangan kurang, KMS namanya kurang, periksa. Kalau normal-normal saja tidak. Jadi stunting itu adalah kurangnya asupan gizi. Nah, Pak Prabowo mau memberikan asupan gizi dengan baik. Ya benar. Jadi Pak Ganjar itu dari mana ilmunya Pak Ganjar kalau stunting itu anak-anak masih dalam keadaan hamil? Anaknya belum lahir kok bilang stunting? Kan semua anak dalam kandungan itu pasti sehat karena ibunya sehat, karena makanan anak itu sama dengan makanan ibunya. Tidak perlu dikasih obat buat anak, tidak perlu dikasih makan anaknya. Namanya dalam kandungan. Nah, hanya karena ibunya hamil, makanya setiap orang hamil pasti super makanannya diberikan oleh suami. Kalau suami tidak menyediakan itu namanya suami yang nggak benar. Tapi semua saya kira selama hamil dan tidak boleh banyak makan, nanti gula kebesaran bayinya nggak boleh lebih besar, harus sederhana, dicek terus. Nah, jadi kalau dalam kandungan itu belum ketahuan dia stunting apa tidak, ya belum. Setelah dia lahir, nah baru umur daripada 1 bulan sampai setahun, disinilah kelihatan anak itu stunting apa bukan, normal apa tidak, ya. Nah, jadi pertanyaan Pak Prabowo Subianto sudah pas dan Bapak di situ sebagai artinya yang menjelaskan yang baik. Untung tadi pertanyaan itu Bapak tidak koreksi. Pak Ganjar bilang, oh koreksi ya? Oh tidak, benar karena pertanyaan sudah benar. Hanya jawabannya tidak bisa membenarkan pertanyaan, ya malah di luar daripada definisi, ya. Nah, karena kenapa Pak Ganjar bilang kalau memberikan anak-anak gratis makan itu bukan mengatasi stunting katanya, itu asupan gizi. Nah, itu salah besar ya. Karena ya stunting itu adalah anak-anak yang kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan anak kalau menurut para ahli-ahli katanya itu 1 tahun. Pertumbuhan itu 1 tahun. Mau panjang mau pendek itu 1 tahun, ya 1 tahun. Nah baru tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu sudah tinggal lanjutan 1 tahun. Dan anak-anak mau jenius juga itu dibinanya 1 tahun. Kalau kita lengkap memberikan asupan makanan selama 1 tahun, ya dia nanti tumbuh akan normal, otaknya lancar, ilmunya. Nah, dan anak lahir itu semua jenius, ya. Semua anak lahir itu jenius. Kejeniusannya itu berkurang saat dia mulai ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung asupan nutrisi yang diberikan oleh Bapak. Kalau Jokowi mengatakan memberikan kepada anak-anak gratis makan, memberikan nutrisi, itu sudah tepat Pak, ya. Kalau ibu hamil itu saya kira nggak perlulah kita berikan juga makan bagus-bagus, nanti kebesaran juga kegemukan salah. Normal-normal saja kalau ibu hamil. Tapi begitu lahir anaknya, baru kita bekerja jaga kesehatannya selama 1 tahun. Itu yang penting, 1 tahun dijaga, ya. Setelah 1 tahun itu sudah normal itu, karena dasar-dasar daripada pertumbuhan anak itu sudah lengkap. Nah, makanya saya dulu, nah tapi Pak Ganjar bilang, ya kalau memang mau kawin itu sebelum kawin itu harus periksa dokter, itu harus Pak. Nah itu perlu. Jadi nanti ada anjuran daripada presiden yang baru, semua pemuda-pemudi mau kawin wajib dapat surat keterangan sehat dari dokter. Itu perlu, ya. Jadi ini perlu nih. Jadi gagasan Pak Ganjar Pranowo juga itu bagus Pak, bagus ya. Jadi Bapak punya gagasan itu harus remaja itu dicek itu benar, menjaga kesehatan. Jadi semua yang mau kawin itu harus periksa dulu kesehatan. Siapa tahu dia HIV, siapa tahu dia apa penyakit yang hitam itu ya, sifilis ya. Nah dicek. Nah kalau dicek ada, jangan dulu, tunda dulu kawin.
periksa dulu ke dokter, setelah sembuh sehat benar, baru kawinkan mereka. Nah makanya kalau orang Batak ya, persiapan kawin itu 1 tahun. 1 tahun. Satu, untuk menjaga benar-benar supaya sehat. Kedua, supaya tidak kawin kecelakaan. Artinya kalau 1 tahun itu, kalau dia merusak kehormatan daripada si wanita, pasti hamil. Nah, jadi ditunggu 1 tahun nggak hamil, berarti murni. Nah, itulah. Jadi di orang Batak itu perkawinan itu sangat sakral. Ya, sangat sakral perkawinan itu. Makanya ya orang Batak takut kalau mau kawin karena sakralnya ya. Jadi kalau kawin sembunyi-sembunyi ya itu memang nggak normal lah sebagai orang Batak ya. Nah, jadi dalam diskusi itu ya, Pak Prabowo sudah benar memberikan anak-anak kurang gizi dan stunting itu pas sesuai dengan definisi daripada WHO bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Akibat gangguan pertumbuhan anak penyebabnya kurangnya asupan nutrisi ya. Jadi nutrisi itu ya semualah dalam hal kesehatan itu dibilang bukan gizi, dibilang nutrisi ya. Karena nutrisi ini yang lazim dalam pertumbuhan itu. Apakah nutrisinya lengkap? Nah, jadi sehingga dalam 1 tahun itu dia benar-benar. Nah, jadi mohon maaf pada Pak Ganjar, mungkin Bapak belum melihat definisi daripada WHO ya, apa itu stunting ya. Stunting adalah gizi buruk terhadap anak yang sudah dilahirkan oleh ibunya. Kalau waktu dilahirkan itu anak itu sehat ya, bagus ya. Karena kesehatan anak yang lahir itu sama dengan ibunya. Nah, kalau ibunya nggak sehat, nggak bisa melahirkan, pasti susah. Tapi kalau dia melahirkan normal, bagus ya, itu sehat. Nah, setelah itu barulah dia dirawat dengan gizi yang baik supaya tidak terjadi stunting. Nah, itulah pendapat saya. Mudah-mudahan ya semua ya masyarakat mengerti, saya kira. Cuman kita kemarin ya kita ketawa-ketawa aja, apalagi ada anak saya tentang kesehatan ya, ketawa-ketawa aja kita melihatnya ya. Tapi satu kunci Pak Prabowo, ketegasan Pak Prabowo, begitu ditanya Pak Ganjar, oh dia mau dikoreksi apa? Oh tidak. Nah benar, jadi artinya Pak Prabowo sudah yakin apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan. Nah sekianlah dulu kita lihat masalah stunting ya. Nah kemudian ada lagi nih ya, pertanyaan yang kedua ini, artinya saya hanya menyampaikan yang perlu mungkin diperbaiki saja. Kalau yang baik-baik mah yang lainnya sudah baik semua ya. Masalah ketenaga kerjaan itu sudah bagus lah. Masalah perempuan juga itu sudah bagus, sama-sama mau membuat, bahkan ada mau dan budaya juga ya, budaya, bahkan ada mau menteri kebudayaan katanya malah Prabowo, oh iya saya nanti kalau saya presiden saya ciptakan menteri. Jadi sama dengan Pak Anies itu udah sinergi. Oh bagus, kita tuh senang melihatnya Pak Anies dengan Pak Prabowo ya, enak itu dialognya itu. Nah sekarang mari kita lihat Pak Ganjar Pranowo bertanya kepada Pak Anies Baswedan, apa pendapat Anda masalah bansos yang diberikan kepada masyarakat? Nah, ini juga saya tidak tahu apa maksudnya, kemana larinya, tapi coba kita lihat dalam tayangan video ini, dalam perdebatan mereka. Ya, mari kita lihat. Lagi ramai kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran, 3 tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup.
Kami persilakan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1 menyebutnya, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan, ada bansos plus, angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, menanggapi jawaban calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan KD sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis, Bapak. Sekarang Bapak Anies Baswedan untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mohon tenang hadirin sekalian. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu udah pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini yang menurut saya harus koreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih banyak, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Terima kasih. Nah, demikian kita lihat pertanyaan daripada Pak Ganjar Pranowo kepada Bapak Anies Baswedan mengenai bantuan sosial. Namanya juga bantuan sosial ya, bukan bantuan keadilan ya. Nah,
Apa pendapat Anda mengenai bantuan sosial yang notabene itu adalah dari negara, ya, dari rakyat untuk rakyat, ya, kira-kira begitu. Nah, ini jawaban Pak Anies, saya menggelitik ini ya jawabannya. Bantuan sosial adalah untuk si penerima, bukan untuk si pemberi. Nah, aneh. Apakah ada kalau kita memberikan bantuan itu kan memang untuk penerima, bukan untuk pemberi. Ya, namanya juga pemberi. Ya, jadi pemberi itu memberikan kepada si penerima. Nah, jadi kalau Pak Anies tadi bilang bantuan sosial adalah untuk si penerima, bukan untuk si pemberi. Nah, ini juga kita untuk pemberi ini apa maksudnya Pak Anies Baswedan ini ya? Apa? Ya. Dan semua bantuan ya itu adalah kepada si penerima. Nah, apakah si pemberi juga mengharapkan kembali? Nah, tapi kalau dengan kebaikan itu ya si pemberi itu diingat oleh rakyatnya, ya itu benar ya, namanya juga itu amal ya. Jadi pernah dulu waktu Presiden Jokowi pernah memberikan bantuan loh begini. Nah, ya kan waktu presiden ya kan. Nah, kemudian dikatakan kalau memberikan bantuan sosial itu harus secara resmi, bukan di pinggir jalan. Apa ada bantuan-bantuan itu diberikan di pinggir jalan? Nah, ini mari saya juga tanda tanya nih, apakah benar ada bantuan diberikan di pinggir jalan? Apa lempar-lempar gini, bagi-bagikan? Enggak ada lah. Bantuan sosial itu pasti ada timnya, ada tim penerima, bukan ojok-ojok rakyat itu diberikan semua ini. Ada timnya, ada daftarnya, udah pasti itu ya, ada. Nah, kecuali kalau misalnya dalam lebaran itu nggak perlu ada tim ya, karena itu ya pemberian namanya juga ikhlas, bisa aja lempar-lempar ke sana, ke sini ya, itu normal. Untuk lebaran, hadiah lebaran itu bisa ampau ya. Tapi kalau bantuan sosial dari negara itu pasti tercatat resmi dan ada timnya ya. Saya yakin itu. Nah, kemudian Pak Ganjar juga Pranowo mengatakan ya, dia bilang bahwa bantuan sosial, pemberian bantuan itu adalah dikatakan untuk menciptakan keadilan, bukan menciptakan bantuan sosial. Loh, gimana? Apakah memberikan bantuan sekuil itu bisa menciptakan keadilan? Sudah adilkah begitu diberikan itu? Apakah nanti bantuan nanti mungkin untuk memberikan untuk menciptakan keadilan? Ya. Nah, saya kira keadilan itu ya namanya juga apa, keadilan itu sama rata, sama semua seluruh Indonesia ya, si kaya si miskin gitu, adil, sama semua. Nah, saya kira ya keadilan itu kan kalau kita sudah peduli sama orang yang miskin, itu juga sudah menciptakan keadilan. Nah, jadi memberikan bantuan sosial itu sudah menciptakan keadilan ya. Tapi namanya tetap bantuan sosial. Kenapa? Karena ya banyak tidak makan ya, dan banyak yang makan. Nah, bagaimana supaya sama-sama makan? Inilah menciptakan keadilan ya. Nah, diberikanlah bantuan sosial ini supaya kamu juga makan, sama seperti yang di sana mereka makan. Nah, ini sudah menciptakan keadilan. Jadi bantuan sosial itu ya dua-duanya itu berhubungan. Bantuan sosial menciptakan keadilan dan menciptakan bantuan sosial. Jadi bukan tadi dibilang seperti Pak Gandar yang mengatakan bantuan itu bukan bantuan sosial, tapi menciptakan keadilan. Nah, jadi saya juga kadang-kadang ya gimana sih? Jadi bantuan itu hanya menciptakan keadilan. Nah, jadi bantuan sosial itu
menciptakan keadilan melalui bantuan. Jadi saya kira ya, namun ya saya mau katakan ini sekarang lagi rame nih ya. Siapa yang boleh memberikan bantuan itu ya? Nah, kita ambil dalam administrasi negara. Di negara ini siapa leader? Presiden. Boleh nggak presiden memberikan langsung? Ya boleh. Nah sekarang boleh nggak menteri? Ya boleh. Boleh nggak di bawah menteri? Boleh. Yang namanya perangkat negara, siapapun itu bantuan sosial atas persetujuan presiden jalankan. Ya, jangan melabar, artinya belum setujui diberikan, itu salah. Nah, jadi dalam ilmu ya, tanggung jawab menteri bisa diambil alih oleh presiden, tapi tanggung jawab presiden tidak boleh diambil alih oleh menteri. Nah ini bedanya ya. Jadi tanggung jawab daripada menteri ke bawah, presiden boleh mengambil alih. Saat kapan dia mau ngasih? Ya tentu presiden punya taktik ya. Kalau dikaitkan dengan pemilu, ya kan 5 tahun yang akan datang kan bukan Pak Jokowi lagi yang jadi presiden, ya kan? Dia sudah akan berhenti. Terus kapan dia memberikan baik-baik kepada masyarakat? Sekarang lah saatnya. Sudah dia mau nggak presiden lagi, nanti kan dia nggak presiden lagi, nggak boleh lagi ngasih. Sekarang ini dia ngasihlah supaya kalau memang itu benar dia ngasih ya. Jadi mengambil perhatian rakyat juga di akhir jabatannya supaya semakin disenangi begitu kan. Jadi jangan kita bawa kemana-mana. Oh ini ngasih ini untuk ini. Jangan. Karena presiden itu sudah mau berhenti nanti bulan November mungkin ya. Jadi kapan lagi dia memberikan. Nah kalau sekarang saatnya ya memang yang namanya juga politis kan. Presiden jabatan politik itu kan jabatan politis. Nah, dan saya katakan ya. Dan kalau Pak Jokowi mengatakan presiden boleh memilih dan boleh memihak. Tapi kan memang ada catatannya sesuai ketentuan. Nah, ketentuan itu mungkin lagi pasal. Makanya presiden bukan mengatakan saya akan kampanye ini. Oh, sesuai ketentuan jangan, nggak boleh. Tapi kalau presiden mengatakan presiden boleh kampanye, boleh memihak, boleh memilih, boleh memihak. Nah, itu benar sesuai dengan pasal di dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi kan di bawahnya ada sesuai ketentuan. Kalau tidak sesuai ketentuan, ya enggak dong, ya. Tapi stimulus presiden boleh memihak dan boleh kampanye, itu undang-undang. Tapi di bawahnya sesuai ketentuan. Maka saya juga aneh ya, Bu Fitri Sulastri itu. Dia bilang, oh presiden misleading. Loh, di mana misleadingnya presiden? Ya, coba Bu Fitri itu ahli tata hukum negara itu. Bagaimana Anda mengatakan presiden misleading? Misleading itu kan artinya menyesatkan. Apa yang disesatkan presiden? Orang dia bicara undang-undang kok, tapi dia tidak menjalankan. Saya kampanye, saya akan memihak si A. Kan ada di situ sesuai ketentuan. Pak Jokowi juga membaca ketentuan itu, dia nggak akan menjalankan kalau tidak sesuai ketentuan. Nah begitu kan. Nah ini kan memang politik ini kadang-kadang orang meresponnya itu reaktif ya. Apa? Bu Fitri Sulastri itu, Sundari katanya, mengatakan bahwa misleading katanya. Kemudian membengkokkan undang-undang konstitusi gara-gara MK membuat keputusan. Jadi apa? MK bekerja kok dibilang membengkokkan, gimana? Karena ada di situ pamannya Gibran. Loh, pamannya kan cuma satu. Kecuali kalau 9-nya itu pamannya Gibran, itu lain masalah. Pamannya cuma satu, Pak Anwar. Apa boleh Pak Anwar mengambil keputusan? Nggak mungkin lah, ya. Tapi kalau 9 ini tidak mengambil keputusan, rakyat akan bergerak. Anak muda loh, 53% anak muda di NKRI ini adopt, rubah paradigma. Makanya saya bilang Albert Einstein kembali kan, bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini belum tentu bisa dipecahkan dengan pola pikir yang sama pada saat kita membuatnya. Nah, pada saat kita membuatnya waktu itu bahwa presiden harus 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, tidak boleh kurang. Itu pada saat kita membuat.
Nah, tapi tantangan zaman, loh, umur manusia makin pendek, manusia-manusia semakin canggih, ilmunya makin hebat, jadnya sudah bisa komputer. Wah, ternyata 20 tahun pun bisa jadi pemimpin di negara ini. Nah, jadi ada mau masuk meminta, nah diputuskan MK, digodok di MK. Wow, dilihat, tentu mereka pun melihat negara-negara lain. Ada nggak negara lain mempersyaratkan presiden bisa sekian umur sekian tahun dia jadi presiden? Oh, banyak negara-negara yang sudah menerapkan juga, ya kan? Nah, dibuatlah itu keputusan MK. Jadilah keputusan itu ditetapkan. Datanglah kita, oh Gibran anak haram konstitusi, ya. Waduh, ini lucu-lucu nih negara kita ini, ya, lucu-lucu. Kemudian Pak Zimli Asidiki, ya, ini digugat kode etik. Nah, kode etik ini kebutuhan pemuda dan anak muda di negara kesatuan Republik Indonesia, Pak Zimli, ya. Jadi jangan itu salah kode etik, enggak. Kalau menurut saya Anda terlampau reaktif itu, ya, terlampau reaktif. Ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, bukan Gibran di situ. Setuju enggak? Ada enggak? Apa? Yang gimmick-gimmicknya apa? Macam-macam. Misalnya bukan Gibran, pemuda yang lain. Bagaimana? Jadi kita berpikirlah jangka panjang, ya. Nah, kemudian dia bilang, orang bilang dinasti. Mengerti nggak arti dinasti? Loh, kalau nggak mengerti dinasti, jangan bicara dinasti, ya kan? Jadi jangan. Yang dinasti itu yang di Inggris, kerajaan, presiden, ya, Ratu Elizabeth, ada raja, terus siapapun terus, itu namanya dinasti. Itu yang dinasti. Di Indonesia nggak ada dinasti, demokrasi, kan dipilih. Sekarang kalau rakyat nggak setuju, boleh nggak Prabowo jadi presiden? Ya nggak boleh lah, ya kan? Dia jadi presiden dipilih rakyat, bukan ditentukan, udah kamu jadi presiden, bukan. Nah, kalau kita memang melihat, ya, Jokowi memang menunjukkan ada hubungan emosional, ada, ya, emosional dengan anak, ya, emosional dengan menterinya Pak Prabowo. Tapi ini pun karena melihat visi misi daripada presiden ini, calon presiden. Kalau visinya Pak Anies sama dengan visinya Pak Prabowo, sama dengan visinya Pak Ganjar, tiga ini menjaga kelangsungan, berarti Pak Jokowi aman. Ya, Pak Jokowi mungkin tidur lah, ya. Udah, yuk Gibran, yuk untuk training aja lah. Tahun ini coba-coba untuk ini, kalau menang ya apa-apa. Tidak akan berusaha menang. Tapi kalau hanya mereka yang melanjutkan, ya, apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama 5 tahun ini, ya berpikir panjanglah kita, Bapak-bapak, ya. Makanya harusnya tadinya timnya Pak Anies itu punya mata-mata intelijen. Bagaimana supaya perhatian Pak Jokowi itu kepada dia, itu yang. Nah, jadi kalau kata Stephen Covey ini, ya, setiap di dunia ini kita harus masuk dalam lingkaran pengaruh, bukan lingkaran kepedulian. Peduli boleh, tapi pengaruhnya apa? Nah, masing-masing ini calon presiden harus masuk dalam lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh ke siapa? Ya Pak Jokowi. Nah, karena undang-undang mengatakan presiden boleh memihak, boleh kampanye. Ambillah, ya, pengaruhnya Pak Jokowi kepada Anda, ya. Bukan menjilat, bukan. Masuk lingkaran pengaruh. Apa lingkaran pengaruh? Nah, lingkaran pengaruh itu apabila Pak Anies, ya, menjalankan apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi dan menyempurnakan, aman. Demikian juga Pak Ganjar, aman. Tiga-tiganya seperti itu, ya udah. Pak Jokowi mungkin tinggal tidur aja di istana itu, nggak mau dia lah, biar aja lah. Diminta orang kampanye, udah nggak usah, sama. Nah, tapi sekarang kan beda, ya. Kalau dia nanti diminta oleh misalnya Prabowo untuk kampanye dia tinggal melihat, saya bisa memihak dan bisa kampanye. Nah, tinggal lihat undang-undang, ya. Judikatif undang-undang, pelajari nih, bagaimana nih? Saya mau kampanye nih. Boleh apa tidak? Begitu kan?
Nah, karena ini yang mengerjakan tugas saya hanya satu, ya, hanya paslon nomor 2. Paslon nomor 3 tidak menentang IKN. Paslon nomor 3 pun ya malah mencela IKN. Oh, belum ada investor di sana. Kalau udah seperti itu, belum ada investor, belum ada, berarti kan ada rencana untuk menghambat, walaupun tidak terus terang, ya kan? Ya, waktu Pak Mahfud MD mengatakan kepada Gibran, oh di sana belum ada investor, ternyata sudah masuk investor, dijawab ini ya. Nah, jadi kalau Pak Jokowi tidak ada misleading dalam menyatakan presiden boleh kampanye dan boleh memihak, itu kan stop di situ. Kemudian dia bilang tergantung masing-masing, tergantung. Ya hati nurani, kalau menurut saya mengatakan dulu, ya 4 anugerah manusiawi, hati nurani, kesadaran diri, ya, imajinasi, ya, kemudian pengambilan keputusan. Nah, jadi tidak ada misleading dan tidak ada. Jadi saya katakan kepada ahli-ahli tata hukum negara, ya. Dan kebetulan saya juga dari pentolan administrasi negara, ya, jadi mengertilah sedikit, ya, walaupun hukum tidak juga kita juga belajar juga hukum, ya. Tapi yang jelas Pak Jokowi tidak ada misleading dan tidak ada membengkokkan undang-undang, ya. Dia berbicara apa adanya, ya, apa adanya. Kecuali kalau Pak Jokowi bilang, oh saya kampanye tanggal sekian karena saya memihak si A, wah itu baru salah. Walaupun undang-undangnya membackup, tapi itu udah salah. Tapi kalau dia bilang statement boleh presiden boleh kampanye dan boleh memihak, itu undang-undang, ya kan? Nah, cuman di bawahnya kan sesuai ketentuan. Nah, ketentuan itu mungkin dilihat lagi, ada pasal mungkin yang mengatakan presiden incumbent atau presiden yang punya partai atau bla bla bla. Nah, ketentuan. Nah, nanti mungkin kalau presiden mau kampanye, ya panggillah, ya, hukum. Bagaimana? Tolong pelajari ini. Saya mau kampanye, saya mau meyakini karena ini yang menjalankan visi saya. Nah, tentu kan siapa menjalankan visinya, dia bisa berpihak, bisa ke sana, ya. Nah, itulah kira-kira sedikit mungkin, ya. Jadi ini masalah bantuan sosial juga, ya. Nah, cuman sekarang akhir-akhir ini yang dibuat di foto-foto itu, gambar-gambar itu, ya, yang membagi bantuan sosial, ada menjawab, oh itu dulu waktu lebaran itu, kata itu hoak, kan. Waduh, kalau itu hoak, waduh, gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Kita tinggal 10 hari lagi nih, ya. Tinggal 10 hari lagi, ya. Saya kira ya yang enak lah. Siapapun presiden, apakah Pak Anies, apakah Pak Prabowo, apa Pak Ganjar Pranowo, ya, kita terima dengan baik. Hanya kita berpikir, kalau si A jadi presiden risikonya begini. Kalau si B jadi presiden akan terjadi ini. Kalau si C terjadi ini. Sekarang kita serahkan kepada rakyat. Mau terjadi seperti A, atau mau terjadi seperti B, atau mau terjadi seperti C. Everybody freedom to choice. Nah, jadi semua orang bebas untuk mengambil pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan. Nah, itulah. Nah, kemudian dalam debat ini memang, ya, ada satu lagi, ya, nanti kita lihat, ada 3 memang saya ambil debat itu. Kemudian pada waktu Pak Ganjar bertanya kepada Pak Prabowo masalah internet gratis, ya. Nah, mari kita lihat tayangan berikut ini. Saat Bapak berbicara, silakan Pak Ganjar. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik, Pak. Di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa
kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan. Sebentar Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit. Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis, makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima Masih kasih. ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Ya, barusan kita lihat perdebatan antara Pak Ganjar Pranowo dengan Bapak Prabowo Subianto. Ini masalah internet gratis. Ya. Pak Ganjar Pranowo bertanya, ya, internet gratis ini, ya, mungkin ada di baliknya itu yang mau dijelaskan. Ya. Cuman kita lihat, apakah Bapak setuju program kami internet gratis? Nah, tapi ada tapinya. Nah, bahwa pada tanggal sekian Bapak mengatakan, dikatakan kepada Pak Prabowo bahwa internet gratis itu lamban otaknya. Terus Bapak mengatakan makan gratis segala macam bla yang lain. Nah, ini saya tidak mengerti kenapa sebenarnya ini dipertanyakan seperti itu. Apakah pada saat itu timnya Pak Prabowo bahwa menjelek-jelekkan, wow, kalau internet gratis itu nanti otaknya jadi lamban. Apakah benar seperti itu? Tapi kalau kita melihat cawapresnya Pak Prabowo itu mengatakan digitalisasi. Nah,
digitalisasi itu ya termasuk ya itu internet segala macam itu sistem. Mulai dari pusat sampai daerah mau sampai lurah nyambung. Mungkin itu maksudnya. Saya juga belum tahu nih digitalisasi ini gimana. Nanti kita lihat nih kalau seandainya mereka jadi presiden, kita juga pengen tahu tuh. Tapi reka-reka saya ya kemungkinan digitalisasi itu jadi udah main digital semua, artinya pencet knop di kantor presiden kelihatan semua lurah di Indonesia begini. Kemungkinan seperti itu nyambung. Jadi sistemnya itu link mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah kelihatan semua perkembangannya. Kira-kira mungkin begitu ya. Nah, cuman ini kita melihat ini ya. Pak Ganjar menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa waktu Anda kampanye di Pontianak, Anda mengatakan bahwa integrasi itu adalah orangnya lamban, otaknya, maaf kata otaknya lambat. Dan dijawab orang yang suka integrasi pasti tanya cemerlang katanya. Terus ini masih sulit kita tebak ini mau kemana arahnya. Apakah mau ingin mengklarifikasi pernyataannya seperti itu? Nah, tapi ya Pak Prabowo juga sudah mengatakan, mungkin Anda salah menerima informasi, tidak lengkap. Memang digital sekarang ini dipotong 2 kata bisa berubah artinya ya, bisa tadinya memusuhi bisa jadi memusuhi padahal tidak. Nah, bisa. Nah, tapi Prabowo mengklarifikasi bahwa itu menerima informasi salah, mungkin keliru. Saya hanya mengatakan ya, mana yang Anda pilih? Apakah internet gratis atau makan gratis? Ya karena Prabowo jadi sudah tugasnya untuk mengasih stunting ya. Karena di kampung-kampung itu mungkin ya, kalau mereka pakai internet juga mungkin untuk apa harus dilihat penggunanya. Tapi mana lebih dominan? Nah, jadi kita harus pakai memang dalam kuadran 7 habit itu namanya ada yang namanya penting, genting. Nah, ada penting, tidak genting. Nah, ada genting tapi tidak penting, ya. Nah, ada tidak genting, tidak penting. Nah, jadi kalau saya melihat ya, coba yang namanya penting genting makan, harus kan? Krisis. Tidak ada orang yang tidak makan. Semua orang harus makan. Nah, tapi penting tidak genting, nah ini baru internet, ya internet, perencanaan segala macam itu internet. Bahkan mungkin internet komunikasi ini bisa dia masuk dalam tidak penting dan tidak genting. Bisa. Nonton televisi ya, main gadgetnya setiap hari, tidak penting. Hanya menjawab WA ya, pada WA itu malah bikin berantem, bikin orang tersinggung ya. Jadi bisa di sana terjadi tidak penting dan tidak genting, alias dia masuk dalam kuadran 4 ya. Tapi kalau makan memang adalah penting dan genting. Nah, itu yang dimaksud Pak Prabowo ya, bahwa mana pilih. Nah, kemudian sudah dijelaskan Pak Prabowo, tapi kenapa Pak Ganjar Pranowo tidak legowo? Dia bilang rekam digital tidak bisa dibohongi. Maksudnya ini lo buktinya bahwa Anda mengatakan itu. Kalau sudah diklarifikasi, udahlah. Ya udah, oke, terima kasih. Oke, ternyata seperti itu, ya udah. Jadi informasi itu digali. Nah, terus buat apa itu disimpan-simpan? Apakah mau seperti rekam jejak? Dulu Pak Prabowo ini waktu tentara nih pernah katanya membunuh orang ini. Ya tentara yang bunuh orang ya pastilah, ya kan, namanya juga tentara, ya kan? Tentara pasti ada membunuh orang itu, tentara kan. Nah, itu kan tidak bisa kita setback ya. Makanya kalau Stephen Covey mengatakan begin the end in mind, mulai dengan tujuan akhir. Sekarang ketiga calon presiden itu tujuan akhirnya sekarang apa? Menjadi presiden Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan akhir ini, pergunakanlah semua ini dalam situasi ya persuasi, menghubungi benar-benarlah calon presiden ya.
Jangan artinya dipilih saja kita salah mempersepsi gitu. Nah, jadi ada rekam digital boleh dibohongi. Maksudnya apa, Pak Ganjar? Ya kan harusnya kan kalau sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo, ya udah terima. Oh, ternyata saya salah persepsi. Saya pikir itu, saya juga nggak sependapat seperti itu. Bapak pasti. Nah, itu malah bersinergi. Jadi saling. Nah, tapi Pak Prabowo sudah bilang internet gratis perlu, tapi itu nanti masuk dalam kuadran kedua, ya. Kuadran kedua. Kuadran pertama adalah krisis, penting dan genting. Internet masuk kuadran kedua, ya. Penting tapi tidak genting, ya. Karena tanpa internet pun tidak masalah. Tapi kalau tidak makan bisa kelaparan. Nah, kita kira begitu. Jadi ya enaklah. Jadi Pak Prabowo sudah tepat itu menjawabnya, dan memang hanya Pak Ganjar mungkin ya perlulah, artinya ya konsiliasi lah di sana, ya, artinya rekonsiliasi katanya. Kalau harinya tadi paradigma yang mengganggu dalam otak kita, dikatakan begini, nah ternyata diklarifikasi, oh tidak Pak, ini begini. Nah, udah kan kita kan menjadi presiden tanggal 14 ini, ya kan sebentar lagi nih, tinggal 10 hari lagi nih, salah satu di antara bapak bertiga ini presiden Republik Indonesia loh, ya kan. Nah, mulai dari sekarang ditujukan. Nah, jadi itulah. Jadi saya juga hanya untuk mungkin membuka wawasan kita saja, ya, karena sesuai dengan keilmuan, ya, karena saya juga pernah diarahkan oleh Pak Stephen Covey di Salt Lake, Utah, Amerika, ya, memang begini Pak Jupiter, kalau memang ini harus masuk lingkaran pengaruh, katanya. Jangan lingkaran pedulian. Peduli boleh, tapi apakah ada pengaruh di situ? Bagaimana pengaruh? Nah, dan harus proaktif, ya. Proaktif itu adalah kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, independent will. Jadi setiap kita mengambil keputusan, kita berpikir dengan imagination, ada jangka panjangnya. Nah, kira-kira sekianlah dari saya untuk mengevaluasi debat Capres yang kemarin. Kalau yang lainnya semua bagus, ya. Bahkan Pak Prabowo masalah kebudayaan, ya. Pak Anies bilang mungkin nanti kita perlu ciptakan ada Menteri Kebudayaan. Oh, datang Pak Prabowo. Oh ya, saya juga kalau presiden akan saya ciptakan. Wah, jadi bersinergi. Jadi sudah kelihatan konsepsi sistem calon presiden itu sudah kelihatan di calon debat presiden yang keempat, kelima, ya. Jadi saling menentukan, saling mempengaruhi, saling berhubungan, dan saling berkaitan, ya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Hanya model-modelnya berbeda, ya, itulah cara-cara masing-masing. Tapi tujuannya memang sudah kelihatan mengerucut satu, ya. Nah, mudah-mudahan tanggal 14 Mei mari kita pilih siapa yang memang menjalankan sesuai dengan keinginan kita, ya, keinginan kita, dan sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila dan undang-undang. Nah, begitu aja saya kira. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan kepada kita semacam membuka wawasan saja. Tidak ada di sini kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu dalam situasi. Tidak, hanya membuka wawasan. Hanya saya dari keilmuan, ditinjau dari administrasi negara, dari segi leader dan manajer, dan juga dari segi 4 anugerah manusiawi. Jadi apabila ada hal yang kurang berkenan di hati, kepada Pak Anies Baswedan, kepada Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar Pranowo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tanggal 14 nanti berhasil dengan baik dan tuntas. Dan sekian dari saya, dan saya tetap menyampaikan yel-yel daripada pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Amin. Tuhan memberkati kita semua.